Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Zahira Afduani dengan NIM A1125201116, mahasiswi Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Sastra dan Seni. Adanya video ini dalam rangka memenuhi tugas besar dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Taufik Eka Riyandana, SSOS MPD. Di sini saya mengambil sebuah kasus di Kota Palu yang melanggar sila-sila Pancasila. Kasus yang saya ambil ialah sebuah pedagang atau penjual yang melanggar aturan tempat berjualan hingga membuat akses-akses jalan cukup terganggu. Pada dokumentasi ini menunjukkan suasana jalan yang tampak ramai di sebuah kawasan pasar. Di tengah badan jalan, terlihat beberapa pedagang kaki lima yang mendorong gerobak dan menggelar dagangan mereka di area yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas. Situasi ini menggambarkan pelanggaran aturan berjualan karena ruang publik yang diperuntukkan bagi kendaraan telah digunakan sebagai lokasi berdagang sehingga menimbulkan kemacetan dan potensi bahaya bagi pengguna jalan. Dalam kondisi ini, saya mengambil 3 alasan sebab terjadinya kasus tersebut. Yang pertama, keterbatasan lahan resmi untuk berjualan. Seringkali pedagang kaki lima tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menyewa kios resmi di pasar, sehingga memilih menggunakan area jalan sebagai tempat berdagang. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang ketat. Minimnya pengawasan dari pihak terkait seperti Satpol PP atau pengelola pasar membuat pedagang merasa aman untuk membuka lapak di area yang dilarang. Yang ketiga, kebiasaan yang sudah menjadi tradisi lokal. Di beberapa daerah, berjualan di tepi atau badan jalan telah menjadi kebiasaan bertahun-tahun sehingga dianggap wajar dan sulit untuk ditertibkan. Akibat dalam kasus ini ialah yang pertama, terjadinya kemacetan dan gangguan lalu lintas. Karena pedagang menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan, ruang bagi kendaraan menjadi sempit. Pengendara harus melambat, menghindar, atau berganti jalur secara mendadak, sehingga menimbulkan kemacetan dan menghambat kelancaran lalu lintas. Yang kedua, meningkatkan risiko kecelakaan. Aktivitas jual beli yang berlangsung di tengah jalan membuat pengendara dan pejalan kaki sering berada dalam jalur yang sama. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan baik antara kendaraan dengan pedagang, pembeli maupun sesama pengguna jalan. Kesimpulan dalam kasus ini ialah situasi di mana pedagang berjalan di area badan jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Kondisi ini menyebabkan jalan menjadi sempit, mengganggu arus kendaraan, dan menimbulkan ketidakaturan di lingkungan pasar. Aktivitas jual beli di tengah jalan juga meningkatkan risiko kecelakaan serta menurunkan kenyamanan dan keselamatan penggunaan jalan. Untuk mengatasi masalah ini, pedagang perlu diarahkan ke tempat yang lebih aman dan tertata, seperti area pasar yang sudah disediakan. Pemerintah atau petugas juga harus mengawasi agar jalan tidak digunakan untuk berjualan lagi. Selain itu, pedagang dan masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelancaran jalan dan keselamatan bersama. Dengan cara ini, lingkungan pasar bisa menjadi lebih rapi, aman, dan nyaman. Itulah pemaparan kasus yang saya dapatkan untuk mengingatkan dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Palu untuk dapat
dapat berhati-hati dalam pemilihan tempat berjualan sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan satu sama lain. Sekian dari saya, Marsha Zaira Abduani dengan NIM A1125201116. Terima kasih sudah menonton.